Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, hari ini Jumat 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari nan cerah ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, di Inspirasi sore kali ini talk show Kampus on Air bersama Bapak yang satu ini, siapa dia? Ya, Bapak Imam Sanusi SPT MSI. Beliau adalah dosen peternakan Stiper Kutai Timur. Dan sore ini kita akan berbicara tentang potensi pembibitan kambing potong di Kutai Timur. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Imam sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Gimana nih keadaan kampus Stiper? Baik-baik saja? Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini masih baik-baik saja. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatannya masih ngajar ya di sana ya? Ya, masih mengajar, membimbing, ya, mengabdi dan meneliti. Ya. Baik, sahabat saudara, kita tahu bahwa Kutai Timur adalah kota, daerah, kabupaten yang sedang berkembang. Mulai pembentukan di awal Kutai Timur ya sampai saat ini, pemerintah daerah cukup fokus pada pengembangan pertanian di Kutai Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka menopang perekonomian masyarakat pasca tambang nanti, harapannya seperti itu, termasuk dalamnya sektor peternakan. Nah, sektor peternakan sendiri banyak sekali yang bisa dikembangkan di Kutai Timur. Salah satunya adalah kambing ya, kambing. Nah, kambing ini sering kita jumpai di Kutai Timur, apalagi di kecamatan-kecamatan yang cukup dalam ya. Nah, tetapi di situ kebanyakan atau ketika misalnya Idul Adha kita ngambil kambing itu dari luar Sangatta ya Pak Imam ya. Iya, nah, terutama dari luar Kaltim malah. Nah, ternyata potensi pembibitan kambing itu sendiri di Kutai Timur bagaimana? Nah, itu yang akan kita coba gali bersama Pak Imam Sanusi SPT MSI. Nah, Pak Imam, gimana tentang peternakan kambing di Kutai Timur ini sendiri? Iya, terima kasih Pak Joni Ariansa. Bung Darda nih panggilan kerennya. Oh, dibocorkan ya. Iya, kayaknya pemirsa nih bertanya-tanya siapa nih Bung Darda. Ya, terkait dengan peluang peternakan kambing secara umum, utamanya kambing potong di Kutai Timur itu sangat besar sekali. Nah, jadi permintaan terhadap ternak kambing ini setiap tahun itu selalu meningkat, tidak pernah turun. Nah, jadi kalau di waktu-waktu normal, ini baru terasa nih ketika tahun kemarin 2022. Nah, sektor peternakan tertimpa ujian dalam tanda kutip dengan adanya wabah PMK. Nah, yang PMK itu penyakit mulut dan kulit dan kuku. Dan kuku. Nah, itu menjadi ujian besar bagi peternak-peternak potong di Kaltim, baik kambing maupun sapi. Kenapa? Karena memang selama ini pengadaan atau penyediaan ternak kambing dan sapi itu masih didominasi dari luar Kaltim. Nah, seperti sapi dan kambing ini, kalau sapi ada yang ngambil dari Sulawesi, ada yang ngambil dari Jawa, bahkan ada yang ngambil dari Nusa Tenggara. Tapi kalau kambing ini sebagian besar ngambilnya dari Jawa. Dari Jawa ya. Nah, maka dengan adanya wabah PMK ini, adanya peraturan yang melarang perpindahan ternak dari Jawa keluar Jawa. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa hari ini stok ketersediaan kambing dan sapi di Kaltim ini sangat
Sedikit ya. Itu yang pertama. Oke. Padahal permintaannya itu tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Baik sebelum pandemi, walaupun selama pandemi, Tetap itu ya. sektor peternakan salah satu sektor yang tidak begitu terpengaruh. Oke. Permintaannya masih tinggi. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagaimana Kutai Timur, khususnya Sangatta, ini harus mencari solusi lain untuk keberlanjutan ketersediaan ternak potong ini. Jadi tidak menggantungkan, tidak harus menggantungkan dari luar. Ini yang menjadi peluang adanya pembibitan kambing potong di Kutai Timur. Oke. Nah, kenapa harus kambing potong? Nah, ini kalau kita bicara kenapa harus kambing nggak sapi, gitu kan. Nah, yang pertama memang antara sapi dan kambing ini ada plus dan minusnya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini akan saya coba uraikan plus minus dari masing-masing komunitas ini. Sehingga nanti menjadi informasi buat pemirsa, buat siapa saja yang mungkin mau menggeluti komunitas ternak ini. Jadi yang pertama, kalau dari segi investasi awal, memang sapi itu besar. Ya, investasi awal itu besar untuk pengadaan bibitnya, kemudian penyiapan kandangnya, lahan, kemudian persiapan pakan. Karena semakin besar ternak, semakin besar kebutuhan. Ya kan, kapasitas kandang tentu akan disesuaikan dengan jumlah sapi, jumlah ternaknya. Nah, sedangkan kambing ini dari segi investasi itu jauh lebih murah. Lebih rendah lah ya dari sapi. Kalau kita beli satu sapi indukan betina yang katakanlah dia yang siap untuk siap bunting atau betina bunting, itu sudah di angka di atas 15 juta. Nah, satu ekor. Kalau kita biasanya kalau yang dia serius menggeluti itu minimal 10 ekor indukan dengan satu pejantan kalau dia pakai kawit alam. Tapi kalau pakai IB mungkin nggak pakai pejantan. Nah, artinya dengan 10 ekor induk betina induk itu minimal kita harus siapkan dana 150 juta. Wow. Nah, terbilang besar kalau bagi pemain. Itu untuk bibit aja ya? Untuk bibit. Untuk pemain awal pemula, mungkin akan berpikir dari mana uang sebanyak itu. Betul. Nah, berbeda kalau kita mencoba di komunitas kambing. Ya. Untuk betina indukan untuk kambing. Nah, ini harganya di angka 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta satu ekor ya. Kalau kita taruhlah 10 berarti kita butuh 50 sampai 7 juta. Nah, tapi itu bisa berputarnya cepat. Kenapa? Karena berbeda dengan sapi. Sapi ini kan interval beranaknya, selang beranaknya itu kan 1 tahun ya. Cukup panjang kalau dia ya. normal, kalau dia dengan manajemen perkawinan yang tepat 1 tahun dia bisa melahirkan 1 ekor. Tapi kalau kambing itu 2 tahun bisa 3 kali beranak. Masya Allah. Dan setiap beranak itu bisa 1, 2, 3 atau 4 ekor. Nah, ini kelebihan kambing. Nah, dari sisi ini juga, bagi peternak-peternak yang atau pemula yang mau mencoba terjun ke dunia usaha ternak, bisa memilih kambing sebagai langkah awal untuk berusaha. Masih memungkinkan ya? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Apalagi kalau patungan bersama teman yang lain, nggak sendiri. Iya, betul itu. Ya, ini kambing ya. Nah, berarti kalau di Kutai Timur sendiri untuk pembibitan itu belum ada ya? Belum ada. Sejauh yang saya ketahui belum ada. Belum ada. Selama ini berarti di Sangatta itu ada beberapa peternak-peternak besar untuk kambing yang sudah lama menggeluti, seperti di peternakan Pak Widodo, itu CV Mulia Inti Suksa, kemudian di Pinang Dalam itu ada CV Berkah Etawa itu. Itu rata-rata mereka mendatangkan dari Jawa. Ada beberapa ekor yang mereka kembangkan sendiri, budidaya sendiri. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu masih sangat tidak cukup. Berarti mereka pengemukan saja di sini ya? Ya, kebanyakan mereka beli bakalan.
dipelihara berapa bulan habis itu dijual. Oke. Habis beli lagi dari Jawa seperti itu. Berarti target mereka memang kebanyakan untuk Idul Adha ya? Iya, terutama untuk Idul Adha itu permintaannya Tinggi melonjak, sekali ya. iya, melonjak. Ah. Itu informasi seperti di peternakan Pak Widodo itu dalam 1 bulan bisa 500 ekor tembus itu. Tapi kelebihan antara pembibitan dengan pengemukan itu seperti apa? Kelebihan pembibitan sendiri? Kalau kelebihannya sebetulnya lebih ke keberlanjutan ternaknya. Kalau kita bibitkan sendiri, ada kepastian kontinuitas ternak yang tersedia. Karena kan kalau pembibitan itu produknya adalah bibit. Oke. Jadi dimasukkan anak-anak yang dibesarkan untuk menjadi indukan. Nah, indukan ini nanti yang melahirkan, anak yang dilahirkan ini yang dijual. Iya, oke. Dikembangkan, dibesarkan untuk dijual. Jadi ketika dijual nanti melahirkan lagi, dijual afkir, nanti masih ada stok. Artinya dari segi penyediaan itu lebih praktis, tidak perlu mendatangkan dari jauh, mendatangkan ternak dari luar Kaltim itu kan proseduralnya panjang sekali. Betul. Nah, sedang kalau kita punya sendiri, kita membibitkan ternak sendiri, nah prosedur birokrasi itu tidak perlu kita lakukan. Betul. Dan kita bisa memanage, memastikan ketersediaan ternak dalam jangka waktu tertentu itu bisa kita atur kalau kita punya pembibitan sendiri. Apalagi memang Kaltim itu punya target pembibitan ya, punya target, artinya harus sedia berapa ekor di Kutai Timur ya. Ya, jadi ini saya ada gambaran, mungkin bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin mau mencoba terjun di sektor peternakan, terutama di sektor komunitas kambing. Jadi saya baca di BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. Jadi penduduk Kutim di tahun 2020 hasil sensus kemarin itu sekitar 434.000 jiwa sekian. Yang 34,7%-nya itu bertempat tinggal di Sangatta Utara dan Selatan. 34% ya. Nah, itu kalau kita konversikan itu kurang lebih 150.000 jiwa. Nah, dari 150 jiwa ini kalau kita melihat proporsi umur dari mulai anak-anak, dewasa dan tua, kalau kita merujuk pada model negara berkembang itu kan modelnya piramid. Nah, berarti di umur tengah itu yang dewasa itu kurang lebih 50% proporsinya. Nah, ini kalau kita asumsikan 40% jumlah orang dewasa di Sangatta Utara dan Selatan, dari 150.000 jiwa berarti ada kurang lebih 60.000 jiwa. Nah, itu kalau taruhlah setengahnya itu sudah berkeluarga. Berarti kan ada 30.000 jiwa. Kalau berkeluarga ada sekitar 30.000 kakak. Ya kan? Nah, kemudian dari 30.000 kakak, taruhlah 5 tahun sekali melahirkan, gitu 5 kan? tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau 2 tahun dikira mungkin terlalu cepat. 5 tahun lah idealnya seperti itu. Nah, artinya setiap tahun warga Sangatta Utara Selatan itu bertambah sekitar 6.000 jiwa. 6.000 ya. Karena tadi 30.000 kakak. 5 tahun kan, berarti per tahunnya kan 6.000. Nah, dari 6.000 ini kalau diakikahin taruhlah setengahnya gitu kan. Taruhlah setengahnya diakikahin 1.500 ya. Nah, setengah dari 6.000 kan 3.000. Oh, 3.000, sorry. Jadi kalau per bulan itu 250. Masya Allah. Berarti kalau kita konversikan ke kebutuhan akikah setiap bulan itu kurang lebih 250 ekor untuk di Sangatta saja. Wow. Nah, jadi sebetulnya tinggi sekali peluangnya. Lantas apa yang menyebabkan sampai saat ini masih enggan orang untuk usaha pembibitannya, terutama orang yang sudah berkecimpung di dunia itu, yang pembesaran misalnya ya. Itu kenapa mereka nggak mau mengambil itu? Apakah repot tinggal ini ngambil bakalan, atau ada faktor lain? Ya itu saya belum survei ke lapangan, belum meneliti audiensi dengan para pelaku peternak. Nah, cuma memang yang membedakan antara pembibitan dan penggemukan atau budidaya itu kan di lama.
lama Oke. produksinya. Oh, Pembibitan iya, ini I see. produksinya lama. Nah, kemudian investasinya relatif lebih besar, Oke. ya kan, dibandingkan budidaya ataupun hanya sekedar Penggemukan pembesaran atau ya. penggemukan. Nah, dan diperlukan memang manajemen, pengetahuan manajerial dan pengetahuan tentang hal teknis yang mencukupi lah. Cukup Nah, banyak ya, banyak. betul. Sehingga Oke. memang tidak banyak yang mau menggeluti karena memang ya agak susah. Jadi emang untuk di tahap-tahap awal itu cukup harus menyita perhatian betul. yang tinggi. Iya, betul. Sehingga mungkin orang lebih pengen instan ya, Iya. pengen cepat. Apalagi kalau pengemukan kan paling 1 tahun kan, 1 tahun Iya. dijual lagi kayak gitu ya, selesai. Tapi kalau pembibitan itu kalau udah jadi, Nah, itu bisa Ah, menjadi itu ya. modal untuk kemandirian ternak, untuk bahkan untuk diikuti. pemberdayaan masyarakat sekitar Bisa, juga akhirnya, Masya Allah. Bisa. Oke, itu ya. Jadi Iya. pembibitan kambing itu sangat berpotensi tadi selain akikah, apalagi yang bisa di Nah, tawarkan ke yang masyarakat. terbesar kan peluangnya di Idul Adha. Idul Itu Adha ya. permintaannya itu bisa Hmm. melonjak mungkin 5 sampai 10 kali lipat dari Oke. permintaan yang rutin akikah gitu. Hmm. Nah, selain dua ini ada juga sektor lain menjadi lumbung pendapatan, yaitu dari penjualan. Oh, Nah, oke. Kan banyak rumah makan sate, Iya, kambing. iya. Nah, itu yang apa istilahnya memang punya Kebutuhan rutin untuk kebutuhan itu. rutin untuk dengan para peternak. Dan mereka biasanya udah join, udah berlangganan. Oke. Nah, seperti di peternakan Pak Widodo di Gang Kemakmuran itu Sangat Tangerang Selatan. Selatan. Nah, itu sebelum PMK, sebelum wabah PMK itu hampir setiap hari motong. Hampir setiap hari. motong. Oke. Karena memang permintaan dari warung sate itu banyak, betul, dari akikah dan betul. sebagainya. Hampir setiap hari motong. Hmm. Tapi dengan adanya wabah PMK, ternak tidak boleh masuk ke Kaltim. Hanya kemarin bincang-bincang ringan dengan beliau, itu 1 bulan bisa motong 3-4 ekor itu sudah lumayan. Sudah lumayan ya, Jadi Masya memang Allah. sangat berpengaruh sekali. Jadi hanya gegara pasokan yang terhambat dari luar. betul, Oke. Jadi emang lagi-lagi akhirnya pembibitan ini sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Karena sampai beliau nyari ke daerah Tenggarong, ke Balikpapan untuk mencari bakalan untuk dijual, susah memang. Karena rata-rata di Kaltim ya untuk ternak kambing itu masih ngambil dari luar, dari Jawa terutama. Betul. Karena wabah seperti PMK itu tidak cepat ya. Maksudnya pulihnya tidak cepat, agak lama ya. Ya itu ya pertama tergantung banyak faktor lah. Iya, oke. Nah, jadi untuk kambing sendiri itu kan tadi memang peluangnya banyak sekali. Artinya minat masyarakat terhadap daging kambing itu cukup lumayan ya saat ini ya. Tapi ada juga preferensi lain yang melihat bahwa kambing itu kurang disukai gitu. Mungkin dari baunya atau gimana. Itu seperti apa dalam dunia akademik? Ya, kalau masalah kesukaan ya. Kesukaan yaitu banyak aspek kalau dari faktor kesukaan. Buktinya bisnis kambing nggak pernah mati. Ya. Permintaan terhadap daging kambing juga masih tinggi. Artinya masyarakat atau konsumen juga masih bisa dikatakan masih menyukai daging kambing itu. Nah, perkara terkait dengan bau yang tidak disukai, seperti prengus gitu kan. Nah, itu sebetulnya lebih kepada kepengolahan, terutama pada saat pemotongan, pada saat penyembelihan. Itu memang ada teknik-teknik tertentu pada saat pemotongan, pada saat penyembelihan, pada saat pemisahan daging dengan kulit dengan tulang. Itu memang ada bagian-bagian yang tidak boleh sampai bocor, seperti di bagian empedu atau di bagian ada hormon di bagian di daerah leher itu yang tidak boleh sampai bocor. Yang itu kalau bocor dia menyerap ke daging sehingga berbau seperti itu. Tapi kayaknya itu hanya sebagian kecil kelompok masyarakat ya. Artinya sampai saat ini justru
permintaan itu selalu meningkat, selalu tinggi ya, masih tinggi. Jadi bahkan untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu, dia senang dengan baunya. Justru itu ya, karena ada khas tersendiri. Iya, benar. Nah, dan satu lagi, Bung Darda, jadi dengan adanya kelangkaan bibit kambing ini, itu malah mengakibatkan harga menjadi naik. Oke. Karena kan permintaan tinggi, penawaran rendah. Sehingga harga menjadi naik. Nah, itu sampai harga 1 ekor kambing yang siap potong, yang biasanya berada di kisaran 3-4 juta, itu bisa melonjak sampai 6-7 juta per ekor ya. Itu karena kelangkaannya. Nah, tapi itu pun masih banyak yang nyari. Yang nyari. Karena memang saya merasa melihat tipologi konsumen di Sangatta ini dia tipe konsumtif. Oke. Iya, dia termasuk tipe konsumtif, dan ya kayaknya itu yang menjadi peluang komunitas ternak itu masih tinggi. Dan nilai religi masyarakat saat ini kan semakin meningkat, betul, ya. Betul. Artinya mereka mau akikah itu semakin ini berminat. Salah satu kewajiban sebagai orang tua, sehingga dia melaksanakan akikah. Karena akikah sendiri harus kambing kan, betul, tidak boleh sapi ya. Iya, kambing atau domba. Ya. Kambing atau domba. Betul. Ada cuma sedikit sekali. Nah, tapi di Kutai Timur sendiri, Sangatta ataupun yang lainnya itu tentang alam cocok ya untuk pembibitan. Nah, kambing ini termasuk ternak yang adaptif. Oke. Dia dengan iklim yang berbeda-beda, yang bahkan yang ekstrim, itu dia lebih mudah menyesuaikan. Karena kambing yang banyak berkembang di masyarakat ini kambing PE. Kambing PE ini kan sudah kambing lokal Indonesia. Dia sudah adaptif dengan lingkungan tropis di Indonesia, sehingga dengan lingkungan yang panas pun dia masih bisa hidup. Yang pertama, yang kedua, dia tidak pilih-pilih pakan. Nah, itu kelebihan kambing. Jadi mau apapun ya. Yang namanya hijau-hijau dia mau. Mau ya, Masya Allah. Cuma 2 aja yang nggak suka hijau-hijau, daun pintu sama daun telinga. Selain itu dia suka daun. Karena dia udah punya telinga panjang ya. Iya, selain itu dia suka. Namanya hijau-hijauan dia suka. Oke. Nah, maka dia termasuk tipe ternak traveler kan. Dia kalau nggak ada di sekitarnya, kalau dia nggak dikandangkan, kalau kita pelihara kambing tidak dikandangkan, ekstensif dilepas, ketika ketersediaan hijauan di sekitar dia tidak ada, dia akan mencari ke tempat yang lebih jauh. Sehingga memang dia menjadi lebih adaptif, dia lebih bisa bertahan hidup dibandingkan dengan domba. Domba ini dia grazier, dia pemakan rumput. Selain rumput dia kurang suka. Dia suka. Jadi dia pilih-pilih ya. Pilih-pilih dia. Itu domba. Iya. Jadi justru domba yang kulitnya tebal itu, bulunya banyak itu justru lebih tahan banting kambing ya, kambing PE dia lebih tahan banting. Wow. Yang banyak berkembang PE itu. Dan juga tahan penyakit ya. Kalau penyakit relatif ya. Karena kan penyakit di iklim tropis juga banyak kan. Sebetulnya kalau penyakit itu lebih kepada manajemen sebetulnya. Manajemen sanitasi, manajemen kandang, manajemen pakan, itu sangat terkait dengan kesehatan. Ketika ternaknya sehat, lingkungannya bersih, maka dia tidak mudah terjangkit penyakit. Tapi kalau pakannya kurang dari segi nutrisi, kemudian sanitasinya jelek, sekuat apapun ternak tetap potensi terkena penyakitnya tinggi. Gitu. Seperti itu. Jadi kambing sendiri memang kalau di kalau di ayam itu seperti ayam kampung misalnya, memang dia sudah sangat adaptif dengan. Artinya memang kalau di Kutai Timur ini cocok-cocok aja ya. Cocok aja. Jadi tidak ada di sini panas gitu, di sini dingin enggak ya. Karena memang kambing PE sudah beradaptasi dengan lingkungan tropis di Indonesia, sehingga dia dengan iklim yang panas pun dia masih tahan. Tapi emang kambing PE kebanyakan yang di sini. PE dan persilangannya, karena peternaknya kan suka menyilang-nyilangkan untuk mencari yang lebih
besar, lebih tahan penyakit, lebih tahan tanah dan sebagainya. Tapi yang banyak beredar memang PE dan persilangannya lah. Oke. Gitu. Nah, untuk di Stiper Kutai Timur sendiri atau khususnya di program studi peternakan itu sudah sejauh mana, mungkin mulai dari kajian penelitian atau hal yang lain untuk mendukung atau mensosialisasikan peluang ini, Pak Imam? Memang terus terang kalau untuk kajian akademisnya itu masih belum banyak kita lakukan. Ya. Oke. Ada memang penelitian-penelitian yang sudah kita buat, penelitian dasar mengenai peluang ya. Potensi ternak kambing itu sendiri, dari segi morfologi tubuhnya, bobot badannya, peningkatan bobot badannya dan lain sebagainya, bagaimana permintaan pasar terhadap ternak kambing. Ke arah situ sudah beberapa kali dilakukan. Nah, cuma untuk tahap selanjutnya untuk fokus dalam hal penyiapan untuk usaha pembibitan itu masih belum kami lakukan. Tapi mudah-mudahan karena selama ini memang kami terkendala di support dana dan fasilitas. Itu yang belum ada. Nah, artinya dari penyiapan sumber daya manusianya, kajian-kajian sudah disiapkan, cuma dari fasilitas sarana prasarana dan dana itu yang masih belum ada. Oke, mungkin yang terakhir untuk pembibitan kambing ini sendiri, bagusnya seperti apa? Apakah bisa dan cocok dilakukan per rumah tangga misalnya ya? Oke, kami mau melihara 2 aja dulu gitu ya. Atau bagusnya memang langsung bret 20 ekor gitu ya. Itu seperti apa ininya? Jadi kembali ke tujuan. Kalau tujuannya memang terjun serius di bisnis peternakan, bagusnya langsung dalam skala yang besar, karena itu akan lebih terlihat hasilnya. Minimal itu 100 ekor lah. 100 ekor indukan calon bibit, itu yang harus disiapkan. Kalau hanya 2-3 ekor, karena ini kan hasilnya lama, bisa 3-5 tahun baru terlihat, ya kan? Nah, sehingga kalau hanya skala kecil 2-3 ekor atau 10 ekor ini masih belum kelihatan dan motivasinya bisa berkurang, ya kan? Tapi kalau udah skala besar, skala besar akan terlihat. Karena memang salah satu aspek kenapa sektor peternakan itu tidak banyak diminati, terutama bagi anak-anak muda ini yang milenial, karena hasilnya tidak langsung kelihatan. Butuh waktu, butuh proses. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang terlihat oleh para anak-anak muda milenial ini tidak menarik, tidak prospek. Gitu. Betul. Kan? Maka kadang mereka akhirnya enggan untuk kuliah di bidang itu ya. Betul. Padahal kalau benar-benar kita menggeluti, memahami, mempelajari, mengkaji dan melihat contoh-contoh yang sudah sukses, itu sangat luar biasa, prospek sekali. Iya. Nah, apalagi sebagai salah satu gambaran nyata yang ada di sekitar kita, Pak Widodo itu memulai usaha kambing itu dari 2011 ya. Concernnya di 2013 beliau sampai sekarang beliau murni beternak kambing, itu bisa menghidupi keluarganya. Masya Allah. Nah, bahkan tidak perlu capek-capek. Cukup di situ konsumen aja ya. datang sendiri. Masya Allah. Dalam 1 bulan sebelum ada wabah itu sampai 1 hari motong itu kan, katakanlah 1 hari motong itu harga 3 juta. Berarti kalau 1 hari motong dalam 30 hari ada 90 juta omset yang dia dapat. Wow. 90 juta, bayangkan. Taruhlah keuntungannya. Keuntungan taruhlah 30% dari berarti situ. 30 juta. 30 juta bersih dia dapatkan. Dia jadi bos di situ. Wow. Dia bebas untuk memanage waktunya. Bahkan menariknya beliau ini seluruh anggota keluarganya dilibatkan dalam usaha itu, sehingga menjadi bisnis keluarga. Bahkan anak-anak yang masih muda ada 2 perempuan anaknya juga sekarang sudah dilibatkan. Sudah menggeluti. Nah, mungkin lain kali bisa kita undang untuk memberikan motivasi ke anak-anak muda untuk terjun ke dunia peternakan itu
oke gitu, keren. Betul. Bahkan yang didapatkan melebihi. Nah, iya. Oh. Dari sektor-sektor yang lain gitu kan. Iya, Karena betul. memang motivasi berbeda. Cuma kalau mau dibandingkan, itu bisa menjadi satu alternatif penghasilan pendapatan buat anak-anak muda. Betul. Masya Allah. Memang harus berani kotor, harus berani berani kotor, berani bau, ya. berani susah dulu. Iya. Nah, ini Cuma kesan itu akan hilang ketika sudah menerima hasilnya. Nah, kalau sudah melihat merah, biru, udah hilang itu capeknya. udah hilang baunya capeknya udah ya. hilang gitu. Bahkan ada satu apa namanya ya? Satu manfaat, satu keuntungan lain yang dapat kalau kita ini terjun langsung ke dunia praktisi peternakan. Nah, itu terbangun hubungan emosional antara kita dengan ternak. Nah, itu sebuah kepuasan tersendiri kita bisa berinteraksi dengan ternak. Karena memang ternak itu punya sifat yang unik. Iya. Nah, jadi kalau si peternaknya itu dia bersikap Baik, kasih sayang, baik, perhatian berternak, ternaknya itu akan bagus nanti, performanya bagus, produktivitasnya bisa tinggi. Wow, ya. Nah, selain faktor tadi pakan dan lain Betul, sebagainya. oke. Tapi ketika peternaknya diacu tak acu, dia tidak kasih sayang, dia tidak perhatian, nah itu berpengaruh terhadap performa ternaknya. Oke, jadi emang harus total ya harus peternakan. total. Nggak bisa hanya misalnya, oke, saya hire orang misalnya, hire orang, kamu jadi manajer saya ya. Tapi dia nggak pernah terjun langsung di dunia itu, bisa saja ya. Tapi mungkin bisa. Tapi dia tidak mendapatkan satu poin tadi itu, interaksi dengan ternak itu kan sebuah kepuasan tersendiri. Bisa jadi mungkin ketika dia terjun langsung berinteraksi dengan ternaknya, keuntungannya itu berlipat-lipat ya. Bisa jadi karena makin produktif tadi. Iya. Masya Allah, baik Pak Imam Sanusi, terima kasih atas obrolan kita sore hari ini. Semoga memang dari obrolan ini menginspirasi terutama anak-anak muda ya, bahwa dunia peternakan, sektor peternakan, terutama pembibitan kambing potong tadi itu sangat berpeluang ya, sangat berpeluang menghasilkan cuan yang prospek banyak. Bisnisnya besar. Iya, karena memang sekarang kan anak muda pokoknya cuan nggak gitu kan. Iya ya, maka jangan ragu ketika anak dari sahabat swada di rumah yang mau kuliah ya, atau anak muda yang mau sebentar lagi kuliah, jangan ragu ketika memang punya peluang ini untuk masuk di misalnya jurusan peternakan ya. Betul. Informasi penerimaan mahasiswa baru kapan kalau Skipper? Biasanya. Untuk tahun 2023 belum ada informasi, cuma biasanya itu di bulan April Mei itu sudah ada informasi, sudah mulai pembukaan biasanya. Untuk lebih tepatnya nanti kita tunggu aja brosur yang beredar. Oke, kenapa harus peternakan misalnya? Nah, itu tadi yang pertama, prospek bisnis di bidang peternakan itu terbuka besar. Tidak hanya kambing ya, banyak lagi hewan lainnya. Sapi, domba, ayam, ada ayam ras, ayam ras pedaging, ada ayam ras petelur, ada ayam kampung, ada itik, ada bebek. Semua komoditas peternakan itu prospek bisnisnya besar. Selama manusia masih ada, selama manusia masih makan, selama manusia masih butuh protein hewani, selama itu peternakan dibutuhkan. Dan ini Bung Darda, yang mungkin perlu menjadi concern kita semua. Ini perlu kita endorse terus, perlu kita trigger terus anak-anak muda kita. Nah, prospek bisnis yang begitu besar di bidang peternakan ini ternyata dilirik oleh investor asing. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar di sektor peternakan itu yang punya perusahaan asing. Nah, taruhlah satu contoh di sapi perah itu ada perusahaan besar namanya Greenfield. Yang banyak kita lihat produk-produknya di Eramat, di Indomaret, di Alfamart, yang susu UHT itu Greenfield, ada yogurtnya. Nah, Cimori itu PMA semua. Asing penanam semua. Modal asing. Nah, karena memang kebutuhan protein hewani baik itu berupa daging, susu, telur untuk masyarakat Indonesia itu sangat besar sekali. Dan itu nggak bisa dipenuhi oleh peternak-peternak kita. Makanya peluang itu diambil oleh
orang-orang asing yang berduit, yang terjun di sektor Jadi peternakan. tidak heran akhirnya kita banyakan impor ya dari luar ya. Banyak impor. Itu Oke. pun kita impor itu pun walaupun sudah ada PMA kita masih impor karena emang kebutuhannya masih besar, sedangkan suplainya sedikit kecil. Wah, pokoknya Indonesia ini pasar yang empuk Pasar banget yang ya. sangat besar. Pasar yang sangat besar. 270 juta Wow, manusia. Wow. Coba. Dan peternakan sendiri bukan kan Pak Imam, tidak hanya soal kita berada di kandang terus kan. Mungkin ada yang minatnya ke hilirnya, ya pengolahannya. Betul. Jadi ada sosis itu, nugget dan produk-produk Cimori susu tadi olahan, misalnya ya. yogurt, kefir, Nah, itu kan dunia peternakan. keju, Masya Allah. es krim dan sebagainya itu kan produk-produk hilir dari sektor peternakan. Oke. Terus misalnya ada mahasiswa, ada calon, aku nggak mau yang begitu, aku mau yang di kantor di kayak ruang-ruangan ber-AC gitu. Apakah aku bisa masih untuk berpeluang ketika masuk sektor peternakan? Ya kalau sudah jadi bos sudah sukses. Kalau sudah bos ya. Tidak perlu ke kantor, dia yang punya kantor. Betul. Dan banyak sudah yang begitu ya Pak Imam ya, banyak banget ya. Banyak. Sukses. Masya Allah. Bahkan ini Wakil Gubernur Sumatera Barat. Oh iya, itu alumni peternakan. Itu alumni peternakan dan dia punya perusahaan pakan. Oke. Di Indonesia Timur. Masya Allah. Dan itu berangkat dari satu peternakan. Di satu peternakan. Dan Iya. juga ada teman Bang Darda itu, dia bukan jurusan peternakan. Dia malah jurusan fisika atau kimia, kalau nggak salah MIPA. Iya. Tapi saat ini dia menjadi owner peternakan di Banten sana. Luar Betul, biasa. Jadi dia melihat peluang itu, bahkan Iya. justru jurusan lain yang melihat peluang itu ya. Iya betul. Kakak kelas saya itu beliau terjun di bisnis domba. Itu omsetnya sebulan bisa tembus 150 juta. Wow, 30%-nya berapa itu ya? Bisa dibayangkan. Kerjanya sekarang enak kerjanya. Karena kan ketika kuliah kita tidak hanya dipelajari tentang hal-hal teknis budidaya, betul. tapi manajerial kita juga dipelajari. Manajerialnya. Public speaking, bagaimana kita menghadapi pasar, menyiapkan pasar, Masya Allah. apalagi di era digital era Ya. global ini. Ya. Jadi walaupun kita sektor peternakan, kita mainnya di digital. Nah, itu. Jualannya di TikTok, jualannya di Twitter, di Facebook, di WA. Jadi itu dia. jangan ada mindset pola pikir kalau peternakan itu selalu Di berbau, kandang, di kandang, mandiin sapi, bersihin Aduh. kotoran. Nah, itu sudah mindset yang lama yang Mindset sudah lama lama ditinggalkan. banget, betul. Nah, bahkan 25% perekonomian dunia itu disokong dari sektor peternakan. 25%. Iya, negara-negara Masya maju Allah. seperti Amerika Serikat, kemudian negara-negara Australia. Eropa, Australia, Selandia Baru itu 25% PDB-nya itu disokong dari sektor peternakan. Peternakan. Kalau negara maju kayaknya peternak-peternaknya udah aduh. Iya, bahkan ada satu Level koperasi tinggi. di Selandia Baru namanya Fonterra. Itu koperasi. Tapi dia mampu mensuplai kebutuhan susu bubuk 3/4 dunia. Wow. Koperasi loh. Itu di mana itu? Di Selandia Baru, New Zealand. Wow, Iya. itu kan terkenal emang ya. Oh, ya, terkenal. Itu koperasi sekali. tapi sistem manajernya udah kayak perusahaan besar. Wow. Perusahaan besar. Yang pemiliknya para petani di sana, para peternak di sana. Waduh. Nah, apalagi belum ada pemain di Kutai Timur nih ya. Belum Iya. ada pemain di dunia sektor peternakan di Kutai Timur ini. Iya, memang kalau kita kalau memulai usaha seperti itu memang 5 tahun pertama jangan berharap sukses, jangan Betul, berharap betul, langsung betul. kelihatan hasilnya wah. Ya. Karena emang 5 tahun pertama tuh ibarat kita ini lagi memasang fondasi. Nah, Yang itu tepat. dia. Tapi kalau insya Allah kalau kita tekuni, kita sungguh-sungguh, kita pantang menyerah, tidak mudah putus asa, setelah 5 tahun akan terlihat hasilnya. Amin ya Allah. Masya Allah ya. Jadi memang tidak ada yang instan ya dalam hidup itu ya. Selalu ada proses di situ dan khusus di sektor peternakan tentunya memang di 5 tahun pertama tadi seperti yang Pak Imam sampaikan, ya kita harus berani untuk terjun langsung. Nanti kita akan menikmatinya di kemudian hari. Baik Pak Imam, terima kasih atas Oke, kehadirannya sama-sama, sore hari Bung ini. Darda. Masya Allah luar biasa. Semoga instansi-instansi terkait juga bisa
mendengar hal ini supaya nanti di Kutai Timur sendiri bisa dipetakan ya, bagaimana pembibitan kambing potong khususnya di Kutai Timur bisa berkembang dengan baik. Baik sahabat Soda, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu lagi di talk show berikutnya, dan bisa jadi dengan Pak Imam lagi suatu waktu di kampus on air-nya dengan tema yang berbeda. Insya Allah ya Pak Imam ya. Insya Allah. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga.